Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak, Ibu jamaah pengajian malam Senin Masjid At-Tu'a dan segenap takmir masjid, mohon izin saat menjelang isya ini kami dari Lembaga Amal Zakat Abdul Rahman bin Al Lampung yang punya misi dan punya tanggung jawab untuk membantu saudara-saudara kita khususnya kaum muslimin. Dalam hal ini kami Lembaga Amal Zakat ini mengelola, menghimpun zakat infak, sedekah dan wakaf, kemudian menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. Kemudian di momen awal tahun baru ini kita semua menyaksikan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya, hari ini alhamdulillah kita masih bisa duduk di sini, duduk nyaman, duduk enak, duduk beribadah tanpa gangguan apapun waktu. Bersyukur kita masih dalam keadaan sehat dan selamat kumpul dengan keluarga. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita saksikan di media televisi, media elektronik, media internet, Allah menguji awal tahun baru ini dengan musibah, yaitu bencana alam di berbagai daerah dan wilayah di Indonesia, ya, di Indonesia. Jadi pada kesempatan ini, sisa waktu ini, mohon maaf dan mohon izinnya Bapak Ibu sekalian, kami selaku Lembaga Amal Zakat Abdul Rahman bin Auf memiliki program tanggap darurat bencana. Dalam hal ini yang kemarin baru saja terjadi musibah banjir di Jakarta, Jabodetabek ya, termasuk di Bogor, dan yang terbaru adalah di Lebak, Banten, Provinsi Banten yang paling dekat dengan Provinsi Lampung menyeberang Selat Sunda. Ini ada satu bencana, yaitu satu kampung terisolir Pak Bu di kaki bukit, bahkan akses jalan tidak bisa terlewati, terkena longsoran. Ada 170 kakak terisolir, kurang lebih 600 jiwa. Saat ini kami dari Mas Aba, Rescue Aba Nasional sedang turun ke sana melihat, mengasesmen, mensurvei kondisi di sana untuk menyalurkan bantuan, memberikan pertolongan pada para korban. Nah, kami punya videonya Pak, film dokumenter dari kami, kegiatan kami Lasaba sebagai bahan renungan bagi kita. Ternyata di luar sana masih di Indonesia saudara-saudara kita sedang diuji oleh Allah dengan musibah bencana. Mudah-mudahan menentu hati kita untuk membangun kepedulian, menebar kepedulian dan pertolongan untuk saudara kita. Silakan, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Ba'du. Para muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Kami di sini berada di desa yang terakhir terisolir karena bencana longsor tanah dan air bah bandang yang mengenangi desa Kapur Hayung, Banjati Desa. Inilah desa yang terakhir kali berputusnya antara desa yang di atas sama di bawah. Butuh pertolongan mereka. Dan kondisi seperti ini memang kondisi yang sangat terisolir dari semua transportasi. Maka saya mengajak kepada kaum muslimin dimanapun berada, marilah kita bantu mereka, saudara-saudara kita yang masih terisolir. Ada 600 jiwa, 170 kakak yang masih di atas yang belum kita evakuasi. Nah, disinilah letak kemanusiaan kita, bagaimana untuk mendorong mereka supaya mereka bisa mengungsi di tempat-tempat yang aman. Mari para kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala, kita bantu mereka, kita berikan support mereka, kita berikan kehidupan yang baru.
Kalau kemarin di Jakarta kami dari Nasabah Pusat yang berkantor di Jakarta Selatan sudah menurunkan timnya untuk mengevakuasi dan membantu korban yang baru-baru ini tadi sampaikan adalah di daerah Provinsi Banten. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya teringat sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan atau kesusahan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Maka pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, kami dari Nasabah membuka peluang amal soleh. Tadi disinggung oleh Ustaz bahwa berkenaan dengan harta yang dikaruniakan Allah kepada kita, ada hak orang-orang yang membutuhkan di antara kita. Kesempatan emas ini jangan sia-siakan Bapak Ibu sekalian. Yang sudah menerima brosur boleh dibaca, boleh diisi, boleh diisi sebanyak-banyaknya seikhlas-ikhlasnya untuk membantu saudara kita yang terisolir 170 kakak di daerah Kota Banten karena wilayahnya terkena banjir dan longsor. Kemudian beberapa NGO yang mau ke sana kesulitan, akses jalannya terputus kena longsoran. Kemudian kami mencoba dari Nasabah, Rescue Abang sudah menurunkan timnya ke sana dan sudah mengasesmen bantuan yang dibutuhkan adalah bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Maka logistik tersebut kami menghimpun dari Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Ad-Doa, kiranya diberikan keikhlasan, diberikan keterbukaan pintu hatinya untuk menyisihkan sebagian rezeki dari Allah untuk membantu saudara-saudara kita. Mari Bapak Ibu sekalian, petugas silakan yang mau mengisi langsung pakai formulir atau boleh dibawa pulang, itu tersedia pilihan, silakan identitas diisi. Mau diantar langsung ke kantor kami Nasabah Jalan Mahmudi 1 nomor 29 terdekat dari sini Pak, setengah kilo, atau mau ditransfer silakan diconteng nanti, silakan hubungi kami, ada nomor yang tertera. Dan ini ada kota infak yang kami edarkan, jangan lewatkan Bapak Ibu sekalian. Infakkan dan sedekahkan harta terbaik kita, insya Allah Allah akan menggantinya. Insya Allah tidak akan merugi. Kita bertransaksi dengan Allah, berniaga dengan Allah, Allah akan ganti, bahkan Allah akan lipat gandakan balasannya untuk kita semua. Sekali lagi, monggo mumpung masih ada kesempatan, jangan lewatkan kotak yang tersedia, kotak infak untuk membantu saudara kita. Karena hari ini Bapak Ibu sekalian, dan kita nggak tahu ke depannya musibah, saya nggak tahu masih ada atau tidak terjadi di Indonesia. Jadi tidak hanya untuk Lebak Banten, seperti kemarin 2 hari yang lalu saya mendengar daerah Tanggamus, yang kami sudah menginformasi, kami akan mengakses juga daerah Tanggamus di daerah Sedayu, akses jalan terputus, kena banjir bandang dan longsor juga Pak, di daerah Sedayu, Kabupaten Tanggamus, kemudian daerah Demak, daerah yang lainnya ya di berbagai wilayah di Indonesia banyak sekali bencana alam, banjir, tanah longsor, dan korban sudah banyak yang berjatuhan. Maka ulur tangan kita, keikhlasan kita mendekatkan harta yang kita miliki, insya Allah akan sangat bermanfaat bagi mereka. Harta yang kita infakkan ada 2 Pak keuntungannya, bagi yang menyedekahkan mengeluarkan infak, juga bagi yang menerimanya. Bagi yang menerimanya itu sangat bermanfaat membantu mereka. Bayangkan Pak Bu, rumahnya ditinggal, mengungsi, evakuasi jauh dari daerah rawan bencana, hanya bagi yang melekat. Oh ya, ibu-ibunya juga jangan sampai tertinggal Pak Bu kesempatan peluang masalah ini. Silakan masih dibuka sebelum kami tutup, dan kami juga masih menerima Bapak Ibu sekalian uluran tangan bantuan donasi dari Bapak Ibu sekalian. Boleh transfer ke rekening yang sudah tertera di brosur, silakan dibawa brosurnya, boleh diantar langsung, dan insya Allah sebagaimana juga
infak dari jamaah majelis taklim atau jamaah masjid Adua tahun yang lalu ke Selat Sunda. Kami salurkan juga bersama para takmir pengurus masjid Adua. Kami menyalurkan saudara kita yang terkena korban tsunami di Selat Sunda di Kalianda. Dan insya Allah kami siap menyalurkan amanah dari Bapak Ibu sekalian, donasi dari jamaah atau takmir masjid Adua untuk korban yang terkena bencana banjir dan longsor itu. Mungkin itu menjelang waktu bisa sudah melewati semua, jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu. Insya Allah infak Bapak Ibu sekalian sangat bermanfaat dan kami salurkan amanah tersebut kepada saudara kita melalui tim rescue Aba Nasional yang sudah terjun ke lokasi bencana. Baik itu mungkin di Banten, di Jakarta, Bekasi, ya, termasuk yang di Lampung. Kami masih terus menggalang bantuan dan donasi melalui media massa, sosmed, ya, media sosial, kemudian kajian-kajian tabligh dan sebagainya. Dan kami doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hari ini berinfak bersedekah untuk membantu saudara kita akan terbebas dari kesusahan kepayahan di akhirat nanti, akan ditolong Allah karena kita menolong saudara kita. Sesama muslim adalah satu tubuh, sesama mukmin adalah bagaikan satu tubuh. Ketika saudara anggota mukmin kita, saudara kita yang terkena sakit, maka saudara yang lain akan merasa sakit. Sebagaimana anggota tangan kita, tubuh kita sakit, maka yang lain ikut merasakan. Aduh, tangan saya sakit, kaki saya sakit, semuanya akan memungkinkan merasakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terakhir dari kami doakan yang sudah berinfak maupun yang belum berinfak, mudah-mudahan dalam keridhaan Allah, keberkahan Allah, hartanya, keluarganya dan dirinya. Barakallahu fikum wa ahdikum wa amalikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.